Langsung masuk aja di match yang pertama. Let's go, hashtag Indopride. Ini dia, Erangel Gaspol. Yes, kita bakal langsung menuju ke Erangel. Game pertama kita dengan potongan arah pesawat yang lumayan pelit ke sisi bagian kanan mapnya. Untuk tim-tim turun di bagian hospital, Gergopol, Shooting Range, Zarki, dan sekitarnya harus menyambung kembali dengan kendaraan-kendaraan mereka. Tapi so far so good untuk tim seperti BTR, Indopride kita, karena kota-kota yang mungkin bisa diincar sama dia lumayan dekat. Ada Farmil, Tanovo, ataupun kalau dia mau pindah ke dekat-dekat Milta Power pun bisa. Kalau mereka mau pindah ya, tapi kalau kita ngelihat dari BTR kayaknya mereka bakal tetap turun menuju ke arah farmnya. Novo akan ditinggalkan oleh BTR, mungkin ada tim lain yang mau mengisi ke arah farmnya, karena gue ngeliat udah mulai ada pergerakan dari DS yang menuju ke arah Novo, sementara dari tim-tim lain seperti DX, Xavier, mereka bakal menuju ke arah Pochinki, Zeus, dan juga wah ada tim yang udah mulai bentrok loh. Gue ngeliat ada Zeus yang udah menuju ke arah SMB. Oh, RC-nya nggak jadi cuy. Gue kira RC-nya jadi ke arah SMB. Ternyata RC-nya mungkin ke arah Verifier. Tapi bentrok sudah mulai terjadi di sekitar shelter di mana Zeus harusnya kehilangan satu pemain mereka dan Circle menuju ke arah sebelah kanan. Ya, kita bakal lihat juga dari BTR akhirnya nggak berpindah, tetap di farm kali ini dan mungkin akan mengutamakan main cepat ya. Main cepat di daerah farm, dan dekat dengan mereka juga ada tim DS dari Korea, dan kita bakal lihat mungkin ada clash-clash kecil yang akan terjadi di awal permainan. Sementara itu tim-tim lain yang sisi kiri lumayan berdekatan, ada RC, ada juga A1 yang mungkin bisa saling melihat dan saling beradu tembak di awal permainan, tapi tim-tim lain so far so good, tidak ada yang sampai tumbang. Iya, ini kayaknya akan sedikit bermain tempo untuk di match yang pertama. Baru ada satu penculikan doang di awal-awal, 2 penculikan bahkan. Karena harusnya 64 live, tapi kali ini ada 62 live. Dan ternyata Reject yang sudah mulai bertemu dengan Ewan. Ada Dante tadi yang sudah mulai terspot di sekitar 12, tapi di arah yang lain ini dia replay di mana Zeus mendapatkan kill pertama mereka. Ternyata Zeus yang dapetin kill, bukan Zeus yang kehilangan pemain. Iya, kita bakal di awal-awal tampaknya sedikit clash kecil terjadi, scrambling di awal-awal permainan. Kita bakal tinggi juga dari tim RC ya, tampaknya mereka sudah pengen coba nge-push juga ke arah Dante dan Ewan yang lainnya untuk coba menguasai area-area sekitar ini. Dan ini game pertama, tapi dengan arah pesawat yang begitu pelit, membuat banyak banget tim yang terpaksa clash di awal pertandingan dan juga awal dari perjalanan mereka. Betul, dan tentunya Flo, sebelum kita ngelihat fight yang lebih jelas lagi, yang lebih seru lagi, gue pengen ngingetin bahwa acara ini disponsori oleh GWB. GWB adalah Gaming Without Border yang mempunyai misi kemanusiaan untuk mengadakan donasi untuk menyembuhkan dunia. Asik, bahasanya bagus kan? Menyembuhkan dunia dari COVID-19. Makanya mereka menggelar turnamen seperti ini. Dan buat teman-teman nih yang pengen berdonasi, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi untuk teman-teman yang lagi nonton di YouTube PUBG Mobile Indonesia. Cek kolom deskripsinya, kalian bisa berdonasi. Terserah kalian, yang penting ikhlas supaya berkah buat semua. Amin. Betul, amin. Kita saling bantu juga dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita. Karena baik lagi di sini, turnamen kali ini bukan sekedar cuma pride doang, tapi ini juga bersangkutan pada charity dan saling membantu. Jadi kita sama-sama have fun, saling respect, dan pastinya juga saling ngedukung. Dan ternyata di awal permainan dari Valdus juga, Martin mendapatkan satu tapping yang begitu pedas terhadap pemain dari tim Navi. Gila loh, si Meku langsung diamankan. 2 tapping tadi. Langsung ngebuat Mekunya terknock out dan akan diselamatkan. Lemparan smoke dari Matic kali ini sudah mulai berkumpul. 3 bahkan 4 pemain dari Navi untuk menyelamatkan Meku yang sedang terknock out. Tapi mulai ada tapping fire yang begitu menyakitkan dari seorang Martin, bahkan mendapatkan kepala kedua. 2 pemain Navi sedang terknock out dan akan segera di revive, tapi posisi mereka saat ini tidak begitu nyaman. Betul, ini bahaya banget karena sekarang dari posisi tim Navi ya, mereka nggak bisa kemana-mana tanpa mendapatkan tembakan dari Martin. Tapi yang gue heran, mana backup dari member-member Valdus lainnya? Dari seorang Martin hanya dia yang terus memberikan tapping-tappingan, baru sekarang menyusul juga, dan sekarang dari Valdus mulai mempressure ke arah tim Navi. Dan lihat konsep, tanpa ragu langsung menuju ke arah tim Navi yang lootingnya begitu minim. Betul, bahkan 2 pemain langsung terknock out begitu saja. Follow up 2 pemain dari Valdus juga sudah mulai datang. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk Navi pastinya. Konsep sudah mulai mencari posisi, bahkan kali ini Sings langsung mendapatkan korban yang ketiga. Navi, 3 pemain mereka terknock out, salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Yap, kita bakal juga dampaknya di awal permainan terjadi clash-clash yang sangat tidak menguntungkan terhadap tim Navi. Dari segi jumlah anggota, dari segi looting, dari segi kondisi, sekarang semua jatuh terhadap tim Valdus. Tampaknya sekarang dari tim Navi tereliminasi sebagai tim pertama di posisi ke-16.
Wow, ini bener-bener mimpi buruk sih dan gue yakin Valdus ngeluting mereka pun gue nggak yakin ada isinya gitu bro, karena mereka belum looting, mereka cuma scrapping tipis doang, bertiga jalan dengan motor tiga buat nyelamatin si Meku, malah tiba-tiba mereka yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi wow, firepower yang dipunya sama Martin, one man show, 3 pemain dia knockout seorang diri. Betul, dari Martin tadi benar-benar ya, dia bisa dibilang nge-pressure seluruh tim Navi, tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Dia nge-knockin itu 2 member yang berbeda dan juga sekaligus melumpuhkan satu motor mereka yang nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya membuat tim Navi dengan kondisi lootingnya udah minim, kondisi udah tertekan banget, dipush oleh anggota Valdus lainnya langsung habis di awal permainan. Bukan awal terbaik untuk tim Navi, tapi balik lagi, game pertama emang it's okay lah kalau sedikit kepleset ya. Ya nggak masalah, game pertama ingat di sini charity tapi pride juga pasti akan dipertaruhkan untuk tim-tim yang bertanding. Tidak semata-mata mereka bermain untuk beramal, tapi mereka juga bermain untuk pride-nya mereka masing-masing. Betul, Sersan, serius tapi santai. Anjay, Sersan serius santai. Selalu ada singkatan-singkatan unik yang tiba-tiba muncul. Yoi. Tapi kita bakal kayak ini juga dari tim DRS Gaming ya. Mereka langsung mengambil beberapa high ground juga, sedang melakukan split. Gue penasaran juga dengan perkembangan semua tim sih pas. Kayak seberapa mereka sudah berkembang di mungkin beberapa bulan yang kita nggak melihat mereka ya. Karena kan udah lama nih kita nggak melihat tim-tim seperti A1. Kecuali mungkin buat teman-teman yang mengikuti banget liga-liga di luar negeri ya. Kita udah lama banget nggak melihat perkembangan back tim dan gue seneng gitu. Lihat kembali ada turnamen yang menyatukan mereka. Ya, dan ini pasti menjadi hal nostalgia juga buat mereka karena jarang banget ada momen yang ngebuat mereka akhirnya bisa berkumpul kayak gini. Player itu nggak hanya tarung doang guys, ketika mereka kelar turnamen pun untuk beberapa pemain ada yang akhirnya bonding juga, ada yang ngobrol bareng, sharing-sharing gitu. Iya. Makanya kalau kalian ngelihat ada tim yang drop zone-nya sama tiba-tiba di turnamen drop zone-nya ada yang berbeda mungkin karena bentuk negosiasi yang akhirnya mereka lakukan bareng-bareng gitu. Win-winnya seperti apa untuk menghindari fight di awal. Karena gue yakin semua tim itu pasti akan sangat menghindari early fight. Early fight itu sangat merugikan banget apalagi kalau hilang 3, hilang 2, hilang 1 aja menurut gue udah rugi banget gitu. Akan mengubah gameplay dan tempo permainan. Betul, tapi baik lagi pas, ada juga pas tim yang meskipun temen tapi nggak mau ngasih posisi, nggak mau ngasih checkpoint, nggak mau ngasih ruang lah untuk gerak. Jadi bener-bener teman-teman, tapi kalau di dalam game beda urusan, kita hajar-hajaran bos. Dan itu mungkin satu dari keunggulan tim BTR ya, mereka jarang banget mau ngasih spot ke lawan. Pokoknya kalau untuk BTR, urusan in-game. Tabrak pokoknya ya, kayak seberapa dekat Tabrak mereka pokoknya. sama Morph, seberapa dekat mereka sama tim-tim lain. Pokoknya kalau emang udah waktunya hajar ya hajar gitu. Betul, dan baik lagi sih, ini namanya kan turnamen charity, tapi gue rasa ini saatnya BTR kalau pengen nyoba-nyoba strategi sih, karena mereka bisa nyoba-nyoba melawan tim-tim yang paling kuat juga, jadi pasti eksperimen mereka itu efektif banget. Tapi ini juga saatnya untuk mereka mungkin mencoba roster gitu, kalau mereka pengen mainin Kings di beberapa posisi yang berbeda, ini saatnya sih. Dan baik lagi, kita udah lama kan lihat BTR tuh, saya bilang ada ikut beberapa turnamen, tapi nggak sampai turnamen-turnamen gede belakangan ini. Dan ini saatnya BTR kembali menunjukkan performa terbaik mereka sih. Betul, ini bisa dibilang menjadi salah satu tolak ukur juga ya buat BTR menguji seberapa siap mereka. Mungkin nggak untuk sekarang, tapi mungkin untuk next PMPL-nya. Karena yang paling dekat di Indonesia kan sekarang adalah PMPL Indonesia Season 4 yang akan berjalan di Agustus nanti di tanggal. Kalian tunggu aja informasi lebih lanjutnya di PUBG Mobile Sport.id. PHP pastanya ya. Gue padahal udah penasaran juga, pasta kok tahu. Kalau gue bocorin, karir gue bisa raib, Pak. Nggak bisa ya kalau misalkan gue bocorin tiba-tiba. Tapi ya kita jadi gini Flo ya, kita melihat Flo. juga apa tuh? Jadi gimana tuh? rasanya begini ya, kayak misal lagi nge-cash terus tiba-tiba ada istri ngebawain makanan, itu rasanya berbeda ternyata ya. Gitu ternyata pasta ya. Aduh, pasta sekarang seneng banget kayaknya. Back to the game. Dan kali ini kita bakal melihat rotasi dari The Xavier yang sudah mulai melewati rumah dari Ewan. Dante langsung mengusir dengan melakukan spray down ke arah The Xavier. Ada Rebis yang menerima cicilan damage begitu banyak.
Betul, dan Rabis langsung cabut kali ini tanpa berlama-lama coba menyelamatkan diri dia dan tampaknya kita bakal dari Rabis kondisinya low banget dan dia perlu berhati-hati jangan sampai terkena peluru lagi. So far kita bakal pindah ke ini juga ke arah tim Yala yang sudah menyebar juga di kurang lebih center dari zonanya. Ini dekat dengan area Cekungan Dewa dan sudah mengambil compoundnya dan sudah menyebar ke beberapa titik yang berbeda memastikan tidak ada yang bisa nabrak dengan free ke arah mereka. Ya, tapi kalau lo perhatiin kayaknya rata-rata tim ya untuk di PMWI sekarang itu mereka mainnya center semua loh. Apakah ini emang udah bisa dibilang metanya PMGC banget nih di area East terutama di tim-tim saya ataupun regional-regional yang bisa masuk di East-nya di bagian timurnya bukan di bagian West-nya. Rata-rata pada mainnya itu di arah center. Yang di arah utara ya mungkin dengan circle kedua kayak gini mungkin yang tersisa hanya Valdus mungkin. Karena kita masih belum melihat lagi update Valdus di posisi mana tapi rata-rata kalau kita ngelihat timnya rotasi di area tengah itu semuanya numpuk Flo. Iya sih, gue setuju sama lu pas. Beberapa turnamen kita lihat, itu turnamen internasional. Itu seringnya kebanyakan mayoritas main di center. Mungkin beberapa negara yang kurang suka main center, tuh seperti Indonesia, seperti juga dari negara China, mereka nggak terlalu suka main center. Tapi untuk kayak negara-negara lain, hobi banget mereka main di tengah-tengah, langsung ambil secure tempat terenak di awal-awal. Dan itu yang membuat di early game, cukup banyak tim yang clash ataupun rebutan compound yang sama. Iya, dan kita lihatlah nanti meretake komponnya akan seperti apa karena dengan kondisi main di center kayak gini yang possible banget bisa kita lihat terus-terusan adalah retake kompon yang bakal dilakukan sama tim-tim yang bertanding kayak tadi Ewan yang tiba-tiba mau di-push untungnya dia langsung respon banget Dante di bagian atap langsung nge-spray down diusir mundur The Xavier-nya itu yang ngebuat kompon dari Ewan sampai saat ini masih aman. Tapi kalau lo perhatikan di arah minimapnya itu masih belum terlalu jauh loh. The Xavier masih belum terlalu jauh jaraknya dari Ewan. Betul, ini mereka masih cukup berdekatan juga dan dari A1 kayaknya sudah memiliki kompan yang menurut gua ngebuka visionnya luas banget sih. Tapi di lain sisi kita bakal pindah ke arah tim Reject yang kali ini sudah mengambil daerah Rumah Roti. Ini posisi yang masih cukup oke juga. Di sini mereka juga sedang mungkin planning ya next step-nya mau kemana. Yang perlu diperhatikan oleh tim Reject itu jangan sampai mereka dipotong di bagian ini pegunungan-pegunungannya karena sulit banget menemukan angle untuk kabur di daerah tersebut. Ya, dan yang menjadi penentuan juga nanti adalah circle yang ketiga karena Blue Zone kedua juga sudah mulai menutup. Bentar lagi kita bakal melihat circle yang ketiga. Kalau ini mendonat lagi, otomatis kita bakal ngelihat fight yang terjadi mungkin di circle 5, circle 6. Karena kalau circle 3 ngedonat terus tiba-tiba semua tim masuk ke dalam circle, ya udah kita hanya bisa ngelihat fight-nya tuh nanti intense fight-nya di menit-menit ya, bukan menit lah, circle-circle ke 5 yang menuju ke 6. Ngelihat nih. Betul. Kita bakal lihat juga ya dari beberapa tim dengan circle seperti ini kita bakal melihat cukup banyak tim yang mungkin memperebutkan spot-spot ataupun space di dalam area farm dan mungkin ini BTR bakal menemukan beberapa lawan lah untuk fight di early game kali ini. Iya, tapi untuk fight-nya kayaknya bakal terjadinya di circle 5, circle 6 seperti yang gue bilang tadi. Karena circle seperti ini kalau misalkan kita ngelihat ada yang fight mungkin hanya perebutan-perebutan kompon aja. Untuk kompon-kompon yang ada di bagian tengah circle yang ketiga. Nggak sampai fight-fight gede banget ya. Dan kita bakal lihat dari beberapa tim yang bertanding, tampaknya sudah mulai rotasi lagi di sini dari tim DS juga bakal bertemu dengan tim Nasr yang kali ini harus kehilangan satu member mereka tampaknya dari tim Nasr masuk dalam perangkat atau sebaliknya dari tim DS langsung nubruk ke arah tim Nasr, lemparan bom dilakukan juga oleh seorang missile, tapi Nasr juga punya satu member yang menjaga sisi jauhnya dan dapat langsung trading 1-for-1 situation kali ini untuk tim Nasr. Tapi lihat dari tim DS tanpa ragu, tanpa takut mereka langsung ngebales juga dan membuat kondisi kembali menuju ke arah mereka. Ya, dan mereka sudah mulai meretake tempat dari arah sniper towernya. Mereka bertahan dengan 4 pemain, sementara Nasr harus kehilangan 2 pemain mereka, bahkan satu sudah terknock out. Berarti mereka hanya menyisakan last man standing mereka yang berada di balik sebuah bukit. Dan ini akan ngebuat Nasr kerepotan pastinya untuk di last circle-nya nanti. Bahkan ketika sedang kabur pun akan bertemu dengan tim lain, malah di sisi yang lain akan terjadi pertempuran kembali di mana Yale sudah mulai melakukan push atau mereka yang terkena push. Satu pemain mereka sudah mulai turun dan mengontrol di bagian tangga. Mendapatkan satu pemain yang sedang berusaha naik ke bagian atas. Korban berikutnya tapi tidak tumbang. Trade knock pun terjadi antara Yale dan juga DRS. Ya, kita bakal juga dari tim DRS tampaknya harus bertahan di bagian atas rumahnya. Tapi lemparan bom mulai dilakukan juga oleh seorang bandar. Akankah masuk ke dalam rumahnya? Kita bakal dari seorang bandar mendekat ke dalam rumah. Dan ternyata bomnya meledak tepat di luar area jendela. Sayang sekali tidak langsung masuk ke dalam rumah dan menumbangkan 2 lawannya.
Betul, bahkan satu pemain dari DRS sudah mulai keluar bermain di arah Broken Wall mencari kesempatan untuk menembak menuju ke arah pemain-pemain Yale yang sudah menuju ke arah kompon mereka. Close combat menuju di arah pintu kali ini. Namun Bandar masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Satu pemain dari DRS berada di bagian luar, malah dia berhasil mendapatkan satu pemain. Bandar berhasil terknockout, last man standing, namun ada distraction shoot dari bukit belakang ditembakin, dia nggak sadar. Ada tim lain yang join the fight dari arah bukit belakang mereka dan kali ini Yala tidak ingin mengambil resiko. 07 langsung menuju ke bagian dalam sementara DRS mendapatkan tempat untuk melakukan revive. Tapi sepertinya step sudah mulai terdengar, ada yang lompat dan berhasil diamankan. Namun Yala hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Tapi dari sumbang terlebih dahulu kita bakal lihat apakah Yala bakal di-push atau enggak. Di-push atau enggak. Tim DS tampaknya juga cukup jauh posisi dan tidak terlalu tergoda untuk mendekatkan diri ke arah ujung circle. Mereka bakal lebih fokus menjaga bukit mereka dengan split yang sudah mereka kuasai kali ini. Bahkan beberapa kendaraan sudah diparkir dengan cukup aman oleh tim DS Gaming. Berpindah sedikit ke arah tim Blacklist dan juga ke arah tim RC yang sekarang mengambil ujung-ujung tebing. Dekat dengan posisi tim Indoprat kita, tim BTR yang kali ini ada 2 member masuk ke zona, 2 member masih harus masuk ke dalam zonanya. Betul, bahkan dari Blacklist kayaknya mereka sadar posisi mereka tidak terlalu enak, langsung naik lagi ke arah Teslanya, menggerakkan dan mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Mereka masih bertahan dengan 4 pemain mereka, 3 pemain sudah dikirimkan masuk, sedikit menusuk ke arah playzone-nya, sementara satu pemain mereka dari Black tadi langsung ada yang menuju ke arah sebelah kanan, tapi tapping fire yang begitu bagus, mendapatkan Sera. Ini ngebuat RC harus melakukan reset terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam zona yang keempat. Betul, ini mereka masuk dalam zona lumayan sulit karena dekat tengah area mereka cukup banyak tim yang sudah menghinggapi ujung-ujung dari kompon-kompon yang ada ataupun beberapa space-space high ground yang masih ada. Tapi kita bakal lihat dengan masuknya kita ke zona-zona mid game ya. Harusnya kita bakal melihat beberapa tim mulai kehilangan member-member mereka ataupun ada beberapa tim yang dipulangkan secara utuh. Tapi so far so good untuk tim dari BTR ya, di mana mereka belum kehilangan satupun member mereka, bahkan knockout pun gue belum lihat dari tadi. Iya, dari tadi gue perhatiin killfeed, kayaknya BTR belum melakukan fight. Mungkin ini adalah strategi baru mereka Flow untuk menahan tembakan di awal-awal. Mereka lebih bermain objektif, lebih memilih untuk mengamankan tempatnya dulu, baru mereka mengambil fight yang memang diperlukan. Jadi kalau misalkan itu nggak bisa clean untuk mereka mendapatkan sebuah point kill, ya udah mereka hiraukan dulu, mereka bakal ambil fight yang sekiranya akan sangat menguntungkan buat mereka. Betul, hindarin fight early dan lebih fokus ke mid game, ke late game di mana placement point lebih gede. Nah, itu merupakan strategi yang pasti efektif banget, apalagi di game-game awal di mana BTR belum tahu nih pergerakan tim-tim lain bakal seperti apa. Ya, dan gue yakin itu adalah sebuah hal yang susah untuk BTR. Jujur aja menurut gue ya, itu susah karena gameplaynya BTR biasanya barbar. Dibilang pasif enggak, agak pasif lah. Tapi dia lebih ke arah agresifnya dari BTR. Kalau yang kita tahu selama ini ya, dengan gameplay BTR yang menahan tembakan saat ini, menurut gue itu habit yang susah untuk mereka sesuaikan, menurut gue ya. Betul, kita bakal sih dari permainan BTR apakah yang mereka sudah siapkan kali ini, tapi kita bakal pindah ke tim i8 Esports di mana mereka bakal fight dengan tim Geek Fam juga. Cukup berdekatan dan kali ini punya angle yang cukup enak, tapi lihat dari tim Geek Fam sudah melakukan smoke setup juga untuk coba mendefend menghadapi tim i8 yang kali ini split 2-2 kiri dan kanan, tapi satu splitan mereka malah knock out sekarang dari tim Geek Fam yang tadi tertekan bisa mempressure balik terhadap split dari tim i8. Yes, malah Refuse tadi yang berhasil diamankan oleh pemain dari mana tadi? Lupa kan gue, dari Geek Fam. Dari Geek Fam. Dan sekarang dari seorang Sanas yang masih bersembunyi di balik sebuah smoke, ingin mencari informasi tambahan, tidak diberikan ruang gerak yang terlalu banyak untuk i8-nya. Dipantau-pantau lagi dan Blade sudah mulai memasak granat, step terdengar dari arah high ground, lemparan granat yang masih ditahan, tapi sudah mulai dilancarkan, step terdengar kanan dan kiri akan disandwich dari dua sisi. Blade akan menjadi mimpi buruk karena dua pemain Geek Fam melakukan pick secara bersamaan dan akan ngebuat pemain-pemain i8 yang lain untuk reposisi dan mengamankan posisi mereka. Iya, kita bakal tanya juga dari pergerakan tim AE tampaknya coba untuk pindah posisi kembali. Tapi kadang mereka juga ada Valdus, ada juga tim Zeus. Dan mereka bakal cukup tertekan. Tapi di lain sisi dari Mercy bakal bertemu dengan Blacklist International. Yang kali ini punya advantage compound. Menjaga area mereka, tidak membiarkan tim RC bergerak dengan bebas. Bahkan Sarah akan sangat-sangat sulit untuk diselamatkan. Karena knockout position dia ada di balik asap dan juga berada di open field. Zeus Gaming kembali tabrak kali ini menuju ke arah lawannya. Mereka mengambil bagian atas dari rumah jamurnya. Dari tim AIS akan tertekan di bagian bawah dan sini dari seorang IC. Coba untuk mendapatkan seorang Crypto tapi belum berhasil menemukan targetnya secara utuh. M2 di tangan juga, kita bakal tabrak Crypto bakal nge-push atau akan ke IC melempar bom ke bagian lantai 1 kali ini. Lemparan bom ke dalam area rumah jamur langsung menumbangkan dua pemain IC. Langsung menumbangkan keseluruhan tim i8 Esports.
Wow, itu berarti yang keluar masuk lagi ya? Karena tadi gua ngeliat granatnya itu dilemparnya ke dalam lantai satunya, terus tiba-tiba 2 pemain langsung terpulangkan ke arah lobby. Timing yang begitu bagus pastinya dari seorang IC dan ngebuat tim mereka bertahan dengan jumlah poin kill yang sangat menggelegar. Kita bakal berpindah kali ini menuju ke arah tim DS yang sudah mengamati daerah perbukitan. Udah mulai melakukan setup juga tapi mereka butuh masuk untuk menuju ke bagian zona berikutnya. Gue masih menunggu BTR perang dari tadi loh. Betul, ini BTR bermain lebih santai, tapi baik lagi, BTR itu kalau nyampe late game berempat, itu sering banget mereka chicken ataupun mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan kali ini mereka masih cukup oke, posisi mereka juga enak. Cuma PR-nya kalau sampai zona pental ke bagian-bagian high ground, itu baru agak PR untuk tim BTR. Ya, dan kalau kita perhatikan dari Ravaldus, mereka sudah mulai mengamati pergerakan dari tim DS yang terjebak di bagian satu shake. Sementara Ravaldus sudah mulai berkumpul, malah fight terjadi di arah yang lain di mana Black berhasil mendapatkan satu pemain dan A1 pun masih berada di bagian luar. Low toss tipis saja dengan menggunakan molotov, 2 pemain terbakar. Satu pemain saja ternyata yang terbakar dan kali ini bakal langsung dipus menuju ke bagian dalam. Mencari korban berikutnya, spread to the smoke menuju ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Masih ada pemain dari Black Infinity yang berada di bagian luar. Blacklist Internasional yang berada di bagian luar. Kali ini satu pemain terakhir, 2 pemain terakhir ternyata yang masih bertahan dan sudah mulai berdansa di balik smoke yang cukup tebal. Dante masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari Black yang tersisa. Ada spray through the smoke mendapatkan satu dan bahkan Blacklist berhasil meratakan A1 secara utuh ke arah lobby. Betul, dari Blacklist langsung meratakan lawannya 5 kill dikantongi dan hanya kehilangan satu member mereka. Tapi tampaknya lihat dari seorang IC. Tadi bertemu dengan tim I8, sekarang bertemu dengan Geekfam. Kali ini dari Geekfam pengen mengambil rumah jamurnya. Sementara kita bakal dari Nasar dipulangkan ke arah lobby 11 tim tersisa. Dan sekarang tinggal 30 player yang bertahan. Tapi IC tidak menjadi salah satu dari mereka karena sudah ditumbangkan juga oleh tim Geekfam. Dan tidak ada member-member lain yang dekat dengan area dia untuk menyelamatkan seorang IC. Ya, dan Zeus masih mengirimkan pemain mereka di arah yang lain. Sekalipun mereka kena push, harusnya mereka masih bisa mengamankan placement point mereka karena mereka melakukan setup secara split. Tidak semuanya berkumpul dalam sebuah compound. Dan bahkan di daerah sini nggak hanya 2 tim ini yang melakukan perang. Ada tim lain juga. Tapping kali ini datang dari arah Godless. Zeus masih memberikan tekanan menuju ke arah Geekfam. Tapping fire ke arah lantai 2-nya namun masih tercover dengan sangat baik. Dan di arah yang lain, apa yang terjadi dengan Geek? Granat yang membuat knockout temannya sendiri. Iya, mungkin karena ramenya area mereka, banyak asap juga membuat dari tim Geekfam kehilangan fokus juga. Karena emang rame banget sih posisi mereka. Tapi lain sih kita lihat dari tim Geekfam, mereka punya high ground. Memang nggak masuk ke zona, tapi mereka bisa menggunakan advantage high ground mereka untuk bermain lambat. Masuk ke zonanya lambat-lambatin, supaya mereka bisa memaksimalkan advantage mereka terlebih dahulu. Ya, tapi tanpa lo sadarin, tanpa kita sadarin, tiba-tiba BTR sudah mendapatkan 6 poin kill. Tadi gua ngelihat juga mereka berhasil memulangkan satu tim ke arah lobby. Itu kalau nggak salah mid ya? MYTH tadi ya? MYTH. Iya, MYTH, tapi bukan yang dari Thailand ya. Itu mid yang dari, ini Might dari Algeria. Berhasil diratakan oleh Red Alien. Iya, bukan evolusinya apa? Mega ya pas ya? Bukan Mega! Bukan. Itu yang berbeda ya. Kita masih melihat ternyata dari Blacklist memberikan beberapa tekanan ke arah tim The Xavier yang berada di arah open field. Mereka masih berjuang untuk masuk ke dalam zona dan obstacle yang dipunya oleh The Xavier juga tidak terlalu banyak. Oh, ini rivalitas lain antara Bigetron dan juga Valdus. Jarak mereka tidak terlalu jauh dan kedua tim ini bermain di pinggir circle. Plus, Bigetron belum masuk dalam zona tapi spray down dari seorang Ryzen masuk ke seorang Six. Malah ternyata Ryzen berhasil diamankan. Respon shoot yang begitu cepat dari seorang Six membuat Ryzen terknockout. Kali ini akan membuat setup dari Valdus akan lebih percaya diri lagi. Betul, jadi BTR dalam posisi cukup berbahaya menghadapi tim Valdus, tapi Ryzen sudah sentuh juga 6 tim tersisa, 16 yang masih live, dan dengan zona yang kali menuju ke arah open field, kita mungkin bakal melihat banyak banget tim terkikis, mungkin menyisakan 4 tim di circle selanjutnya, tapi BTR dan juga Valdus posisi mereka 11-12, sama-sama di ujung zona, sama-sama kurang enak juga dibanding tim-tim lain, dan mereka sekarang mau nggak mau harus saling nge-clear. Siapa yang nge-clear akan mendapatkan bagian kanan circle, jangan bebas. Betul, bahkan Liquid pun berusaha untuk mendapatkan beberapa pick tipis menuju ke arah konsep, tapi konsep gila setupnya tebal banget bos, ada 4 smoke yang di pop up di sekitarnya konsep membuat dia benar-benar menjadi ninja dan gak bisa dilihat oleh Red Aliens. Dan kabar sedikit buruk datang dari BTR karena Zuxi sedang terknockout, meledak bahkan kali ini harusnya Bigetron bertahan dengan 3 pemain mereka kalau tadi nggak bisa di revive, sementara kali ini ya nggak bisa. Ternyata Zuxi juga sudah dipulangkan, Tachibana kita sudah mulai menghilang dan kali ini menyisakan Ryzen dan juga Liquid.
Wah, tapi dari Valdus langsung memotong juga lagi. tim BTR. Nggak dikasih gerak dengan bebas, tapi Martin di-take down juga. Kali ini oleh seorang Liquid yang tidak terlihat di bagian bebatuan. Granat. Martin harus bertahan juga 2 lawan 2. Lemparan granat. Red zone buatan A dari BTR langsung mengenai ke arah tim Valdus. Martin pun di belakang karena lobby misalkan Gewi dan juga Konsep. Konsep pun lumayan low. Red zone buatan terus berjatuhan terhadap tim Valdus kali ini. Wow, gila men. Granat yang begitu bagus tadi dilemparkan oleh dua pemain Bigetron yang tersisa dan berhasil memulangkan dua pemain dari tim Valdus. Gila, ini rivalitas terus-terus terjadi ya di setiap turnamen loh, nggak di SEA, nggak di PMGC, nggak di PMWI, PMWL, Valdus versus Bigetron. Selalu terjadi. Betul. Ini hal yang Ini membuat rivalitas gua abadi. kangen. Ini benar-benar dari zaman dulu BTR selalu fight dengan tim Valdus dan bahkan sampai sekarang kita lihat dari tim BTR juga Valdus sama-sama masuk ke dalam top 5. Saya pride lagi-lagi ya masuk ke dalam top 5 kita. Kita bakal ke ini kill yang diperoleh juga kayaknya 8 untuk BTR dan juga 10 untuk Valdus dan Zeus juga 8. Ini tinggal 11 player dari 5 tim yang berbeda. Cukup lama bertahannya. Betul, ini tinggal 5 tim yang tersisa, 2 tim berhasil masuk, 3 tim bahkan Blacklist dari Filipina kan berarti ada 3 tim dari SEA ya yang bertahan sejauh ini. Dan kalau kita perhatikan juga ternyata pergerakan dari Bigetron masih dengan tempo yang cukup aman. Ada spray down juga dari seorang Liquid, bahkan berhasil mendapatkan satu pemain Gewi terknock out. Headshot tadi kena ke arah kepalanya dan Blacklist juga sedang perang dengan tim Zeus di mana kali ini Ziol berhasil diamankan namun Liquid berhasil ditumbangkan begitu saja. Masih menyisakan satu pemain terakhir dan Ryzen berhasil memulangkan Valdus menuju ke arah lobby. Tembakan yang begitu bagus ternyata masuk begitu saja dan ternyata belum dipulangkan ke arah lobby. Valdus masih bisa bertahan dengan last man standing mereka. Oh enggak, Valdus pulang. BTR masih bertahan dengan satu pemain lagi. Udah abu-abu ya? Liquid pasti dok. Udah abu-abu. Ada hashtag 5 itu kan sebelahnya. Kita lihat sekarang dari seorang Godless maju ke depan. Nembak ke arah lapisan RC dalam bahaya. Tapi lihat covering fire dari tim Blacklist. Pengen mendapatkan kill-kill tambahan. Top 2 untuk tim BTR. Masukannya ke late game. Indonesia. Gokil bro. Masih menyisakan 2 pemain dari Red Alliance dan akan menghadapi Blacklist yang menyisakan 3 pemain. 3 lawan 2, bukan jumlah yang berimbang, tapi bukan hal yang mustahil. Oh, ini 3 lawan 2 kah? Atau 3 lawan 1 karena hanya menyisakan Ryzen, last man standing untuk Red Alliance. Sementara kalau kita lihat-lihat, dari Blacklist mereka sudah mulai memasak granat lempar ke arah high ground-nya. Liquid berhasil diamankan dan winner chicken dinner untuk Blacklist di match yang pertama. Nice try untuk Red Alliance. Yes, hashtag necessary banget untuk tim BTR dengan permainan yang luar biasa. Mereka berhasil clear lawan-lawan mereka juga. Dan pasti juga congratulations untuk tim Blacklist. Game pertama langsung WWCD dan sini lihat dari tim-tim saya benar-benar dominasi banget di game pertama kita Basa. Betul. Winner chicken dinner perwakilan dari Filipina ya. Ini membuktikan bahwa regional SEA tuh masih regional yang kuat banget di arah atau di sekitar East lah, di bagian timurnya. Betul, terlihat dari tim-tim SEA berdominasi banget dari tadi tim Geekfam bermain sangat agresif, BTR yang bertahan hingga late game, Valdus juga tadi bermain agresif banget, dan dari tim Blacklist yang berhasil menyabet WBCD di game pertama kita. Luar biasa banget permainan dari semua tim SEA dan juga pastinya dari tim BTR yang di game pertama bukan zona yang termudah, tapi bisa bertahan hingga top 2 dengan jumlah kill yang fantastis juga. Ya, bisa dibilang nice try parah sih, nice try parah buat pemain dari Red Alliance. Mereka bisa dibilang early fight-nya tuh bener-bener ditahan gitu. Mereka nggak fight di early game. Tiba-tiba, tadi circle 6 atau circle 7, gue ngeliat kayak, 6 kill. Mohon maaf, nih kapan perangnya? Tiba-tiba 6 kill diamankan oleh Red Alliance. Padahal kill feed-nya nggak terlalu kelihatan banget tadi loh. Nama BTR, ngekill siapa. Yang tadi gue pantau tuh ketika mereka ngeratain si mid. Itu doang. Betul. Yang feeling gue sih tadi BTR ditubruk sih. Makanya mereka dapetin kill cukup banyak, karena kan tadi mereka lebih ke arah defend di daerah luar farm. Jadi mereka pasti tubruk langsung dapetin beberapa kill tambahan. Oke, tapi nice try untuk Red Alliance dengan jumlah kill yang mereka dapatkan, placement mereka juga sangat bagus. Harusnya tadi kill mereka banyak loh. Tadi 11 kill ada tuh sebenarnya buat BTR. Harusnya ya 11 kill tuh sampai. Ya, itu mereka 10 plus lah ya dari poin kill mereka. Tapi baik lagi sih, dari BTR gue rasa game pertama, game yang notabene ya. Biasanya kan BTR tuh bilangnya robot lama panasnya. Tapi kali ini di game pertama langsung gaspol banget nomor 2. Dengan jumlah poin kill yang fantastis, pasti membuat mereka semakin pede sih memasuki turnamen kali ini. Iya, dan ini dia momen yang tadi gue pertanyakan, apakah satu pemainnya itu masuk lagi ke dalam, dan terbukti ternyata ketika Icing lempar granatnya ke dalam lantai satunya, ke ruangannya,
yang udah keluar balik lagi ke dalam dengan timing yang begitu pas. Entah kenapa itu granat kepantul, orangnya masuk. Tiba-tiba hilang dua-duanya dari Betul, I8. dan sini baik banget ya pas tim yang bermain sangat agresif, bermain di ujung circle, bahkan dari Liquid berani trading loh dengan tim Valdus, menumbangkan satu di posisi yang kurang menguntungkan. Dan sini dari tim Blacklist, mereka emang posisi enak sih, dari awal posisi mereka enak, mereka juga punya firepower untuk menjaga dominasi mereka di area tersebut. Iya, dan menurut gua komposisinya udah bagus banget tadi yang dilakukan sama Red Alliance. Mereka bermain dengan cukup baik di early game, mereka main sabar, mereka fight itu di mid to late game, terus tambah